Seorang jemaat berkata kepada saya tidak mau jadi orang Kristen kalau hidup dalam kemiskinan. Saya jawab seperti ini, ya semoga kamu hidup miskin, biar tahu bagaimana anugerah Tuhan. Dan dia marah. Salah saya apa Bapak Ibu ya? Begini, akhir-akhir ini kekristenan terkungkung dalam satu dogma yang mengatakan bahwa semakin dekat seseorang dengan Tuhan, semakin rohani seseorang dengan Tuhan, dia akan semakin kaya. Jadi kekayaan dijadikan satu ukuran iman seseorang kepada Tuhan. Semakin kaya seseorang, berarti orang tersebut semakin rohani kehidupannya. Jadi kalau ada orang miskin, berarti dia kurang dekat sama Tuhan, kurang doa dengan Tuhan. Orang-orang seperti ini lupa bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang mengosongkan dirinya, lahir ke dunia untuk merasakan kehidupan sebagai manusia sejati. Kekristenan awal dibangun dari orang-orang yang secara ekonomi, secara sosial budaya termarginalkan. Nelayan itu bukan orang-orang yang kaya, walaupun ada sebagian yang kaya. Tetapi para pengikut Yesus pada saat itu adalah orang-orang yang sederhana. Secara ekonomi sederhana, secara pemikiran sederhana. Nah, kekristenan awal itu dibangun dari orang-orang seperti ini. Kenapa? Saat ini banyak muncul pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin yang mengatakan bahwa keimanan seseorang diukur dari jumlah kekayaan yang dimilikinya. Orang-orang ini lupa bagaimana kekristenan dibangun. Kalau kita mau sadar, kalau kita mau introspeksi diri, kekristenan tidak pernah mengajarkan bahwa ukuran keimanan seseorang itu bisa dinilai dari jumlah kekayaan yang dimilikinya. Hanya karena pengaruh dari duniawi, gaya hidup hedonisme sajalah yang membuat semakin lama semakin banyak bermunculan orang-orang yang punya pemikiran mereka tidak mau hidup menderita karena Kristus. Mereka tidak mau hidup menderita di dalam Kristus. Ya, saya tahu, saya sadar bahwa penderitaan yang terus-menerus akan membuat iman seseorang itu tawar. Tetapi, terkadang penderitaan yang kita alami itu merupakan ujian dari Tuhan. Itu merupakan satu berkat pula dari Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan secara ekonomi, itu merupakan satu ujian peningkatan iman bagi kita. Jika kita lolos, kita akan mendapatkan anugerah yang terbaik dari Tuhan. Ini bukan jawaban klise sebenarnya. Tetapi harus kita akui memang terkadang orang-orang saat ini mereka lupa Yesus pun semasa hidup dunia adalah orang yang sederhana hidupnya. Bukan kaya raya. Bukan seorang yang kaya raya. Tapi seorang yang sederhana. Kalau kita mau meneladaninya, kita menjadi pengikut Kristus. Kenapa kita tidak sungguh-sungguh mengikut gaya hidup Kristus? Kaya boleh. Tidak ada orang yang menolak kaya. Tetapi jangan sampai ukuran kekayaan tersebut dijadikan patokan untuk menilai kadar keimanan seseorang, kadar kerohanian seseorang. Kekayaan adalah anugerah Tuhan. Orang yang hidup kaya, ya gunakan sebaik-baiknya kekayaan tersebut untuk membantu saudara yang masih dalam kekurangan. Gunakan kekayaan tersebut untuk membantu masyarakat sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Jangan sampai karena kekayaan itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Ingat, kekayaan bisa merupakan berkat dari Tuhan, juga bisa merupakan ujian dari Tuhan. Tergantung bagaimana kita menggunakan kekayaan tersebut untuk kemuliaan Tuhan atau untuk menyombongkan diri kita, untuk menjauh dari Tuhan.
Saya nggak akan memperpanjang ukuran kekayaan ini, karena kita semua tahu sebenarnya. Kalau kita mau melihat ke dalam diri kita tahu harus bagaimana kita menyikapi kekayaan. Hanya memang terkadang gaya hidup tekanan dari luar, gaya hidup hedonisme, atau mungkin hasutan dari luar, atau mungkin juga pemikiran kita sendiri yang belum diserahkan kepada Kristus, yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita ikut-ikutan pengajaran yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, ikut-ikutan pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini bisa menggunakan kekayaan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Tuhan berkati sampai kesudahan zaman.